Welcome back to Kekoreaan. Tapi kita tuh tadinya mau rekaman sama My Day nih ya. Cuman ternyata turns out ada yang salah bikin tanggal pengumuman. Jadi akhirnya diundur sampai minggu depan. Kayak ini langsung naik hari ini ya. Iya. Same day edit kalau ya. ini kan same day edit nih. Tadinya kita juga expect kalau si My Day bakal same day edit kan. Karena kayak ini urgent banget nih urusan dunia akhirat gitu kan. Daripada sebelum mbaknya pulang dari nonton Encore kita udah harus naik nih episodenya gitu kan. Tapi ternyata ada yang salah tanggal. Cuma gak Kalau gaslighting sih. Gue gak gaslighting. Gue membeberkan fakta. Beda ya. Kalau gaslighting beda. Gaslighting itu adalah kejadian tanggal 31 April. Itu baru gaslighting. Ya, nanti itu kita bahas detailnya. Ntar aja ya nunggu Itu ada My Day yang itu saksi. Itu episode traktir aja ya. Tapi. Oh ya udah ya bayar ya. Tolong dong. Gue mau nonton konser N-Team. Lah enggak. Dan ternyata tahun depan Res mau konser di sini nih. Iya, Res sama promotornya siapa? Aimi ya? CK. Oh Sike Star. Oh wow. Ya kan bestie nih. Kalau sama Sike biasanya chance kekuatan ordal gue lumayan meningkat lah gitu. Gitu ya. Jadi Gimana? Rise comeback. Lu suka nggak lagu yang single pre-release-nya? Back. Iya, back. Back. Apa sih judulnya? Bad Bag Back kan? Iya. Ini kayak pertama kali nonton Siren aja sih kayak. I see kayak gitu kayak. Awal-awal sih gue ya jujur aja langsung kesan pertama gue ya kok NCT ya gitu. Tapi melihat kayak memang patternnya Rise tuh ya dia memang kalau sekarang kan eranya tuh lu harus bikin MV sekali comeback MV 10 gitu ya sekarang ya. Iya. Kayak abis gak tuh duit. Abis banget sih. Iya enggak. Maksudnya ini kan baru pre-release track ya. Tapi pas ada teaser yang barunya itu yang untuk comeback yang Odyssey ini kayak ya Nega Style sih, Nega Style Calaka kayaknya gue bisa suka sih. Oh gitu. Tapi kalau yang ini suka nggak? Kalau yang back ini enggak. BBB lah kita bilangnya. Agak susah soalnya. Bukan bintang biasa. Enggak suka. Enggak sukanya karena terlalu NCT. Karena tidak ada kesan Rise di situ. Ya, karena menurut gue Rise itu identitasnya 2000 boy band, pipe 2000 boy band. Ini kayak ya udah mungkin ini salah satu variasi di diskografinya aja sih. Betul. Kalau dia tuh versatile bener ya. Gue tuh kalau dengerin lagu ini sama pendapatnya juga kurang lebih kayak lo kayak ya gue nggak terlalu suka karena musiknya juga nggak Rise banget. Tapi gue menaruh harapan kayaknya kalau gue dengerin albumnya secara utuh gue akan bisa memasukkan ini sebagai salah satu tracklist di album Odyssey. Ngerti gak sih kayak karena kadang-kadang bahkan yang di album pertamanya Rise aja yang Rising itu ketika gue dengerin comotan singlenya tuh kayak nggak ada storyline-nya menurut gue. Tapi kalau misalkan dengerin satu album secara utuh baru tuh semua lagu-lagunya jadi make sense. Nah gue punya harapan kayak si BBB ini juga akan seperti itu nantinya ketika album yang Odyssey ini rilis gitu sih. Jadi dibilang suka, gue nggak selalu suka lagunya, tapi gue komplainnya nggak ke musik sih, lebih ke kayak gue udah nggak ngenalin Shotaro lagi, udah itu aja. Kayak kenapa Shotaro pada umumnya? Shotaro sekarang terlalu tampan, ngerti nggak? Kayak film Visinema terlalu tampan gitu. Kayak dulu dia sudah tampan gitu, dan tampannya dia yang dulu tuh kayak Shotaro yang gitu. Kalau sekarang damn, like his face changed a lot dan it's almost I feel like I can't recognize him at all. Kayak pas nonton MV ini kayak bentar ini tuh Shotaro atau member yang lain gitu. Dan gue cuman bisa fingers crossed semoga Sohee nggak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena gue merasa Sohee itu punya visualnya tuh ada yang berubah. Enggak, gue merasa Sohee itu adalah member yang di antara semua member Rise, dia member yang paling beda mukanya kan, yang paling apa ya? Bisa dibilang sekarang yang belum tersentuh lah gitu ya si Sohee ini secara penampilan, karena ada part giginya tuh yang masih nggak rata gitu. Biasanya nanti lama-lama di veneer ya kan kayak Yuno kan dulu gitu. Yuno kan punya gigi kelinci terus abis lama-lama kan jadi rapi banget kayak gitu. Nah, ini pelan-pelan kan. Sohee kayaknya emang belum masuk ke situ, tapi mungkin nanti kalau dia udah 21-22 dia akan mulai. Kayak Nayeon juga kan orang-orang kan dulu gigi kelinci ikonik dia hilang kan sekarang. Karena dia di veneer. Iya, di veneer. Istilahnya veneer apa gue gak tahu deh. Yang jadi gigi lo kayak
rata, rapi banget sih, tapi ya jadinya artifisial. Jadi nggak natural, kelihatannya nggak natural. Makanya gue kayak, aduh khawatir nih Sohee bakalan kayak gitu nggak ya? Tapi ya bakalan sih, pasti sih. Apa sih yang lo harapkan dari K-pop industry gitu? Tapi kayak ya selama dia masih kayak gitu, gue masih menikmati Sohee sebagai Sohee gitu. Iya. Tapi vokalis Sohee yang katanya vokalnya nggak lebih bagus dari Jaehee itu kalau kata Dita. Jadi tapi menurut lo kira-kira abis mereka kontrak 7 tahun mendatang nih, berarti kapan ya? 2030-an berapa tuh? Si Rise ini kontrak perpanjang kontrak ke SM. Iya. Kayaknya SM bakal perpanjang seumur hidup deh kalau. Enggak, menurut gue Rise akan pindah ke agensi MC Mong sih. Okay. Oh di poach ya, di poaching lah. Jangan kira-kira dong kekuatan MC Mong lo. Iya sih benar. Kita belum pernah bahas loh MC Mong ini. Tapi sejauh ini kan masih belum ada kaitan ke situ, masih belum ada kayak Rise tuh masih belum punya ini. Belum lah, baru berapa tahun debut. Iya makanya. Jadi kayak ini cuma sebatas spekulasi kan. Cuma bercanda aja kan. Bercanda doang. Gitu. Nah, yang kok nih. Gue gak bisa dibercandain kalau soal ini. Ini masalah serius banget soalnya. Kalau MC Mong. Nah, gimana nih? Kayak MC Mong tuh kayak yang bikin si BX tuh gak bisa anniversary sama EXO. Gimana nih? Hai guys, dengan sedih in this economy, gue harus mengumumkan kalau pembahasan MC Mong kita lanjut di traktir. Enggak, kalau misalkan MC Mong. Kalau misalkan manajemen apapun manajemen, misalkan si INB 100, 100 atau BPM, kalau misalkan manajemennya seburuk itu, artisnya juga artis yang mereka tuh ngerekrut artis yang udah makan asam garam di industri gitu. Mereka udah punya keputusan, yang udah punya pemikiran sendiri mana yang mereka anggap baik dan tidak baik gitu. Kalau misalkan mereka merekrut artis lama dan artisnya itu mau tuh, ya berarti mereka emang klop gitu loh maksudnya. Iya. Bukan dia bikin dari orang yang masih clueless lah. Ini udah ngerti banget. Ini udah ngerti banget. Jadi menurut gue kayak bisa dibantah gitu loh yang isu-isu yang ya sebutlah kayak misalnya kenapa mereka mau atau dia mau poaching apa segala macam, itu menurut gue bisa terbantahkan karena di sini tuh yang terlibat, yang menandatangani kontrak dengan agensinya MC Mong itu adalah artis-artis yang memang ya paham kontrak itu seperti apa, paham industri itu seperti apa gitu. Mereka punya pilihan untuk bilang tidak dan mau ambil gitu maksudnya. Kalau misalkan pada akhirnya mereka ambil, ya berarti asumsinya adalah ya tawarnya lebih bagus aja. Vivis masuk situ ya tawarnya lebih bagus aja daripada manajemen lain termasuk Source Music gitu. Toh juga akhirnya Source Music bikin 10th anniversary juga kan pas di era-era LS Serafim lagi berkasus juga pada saat itu kan masalahnya gitu. Jadi kayak menurut gue kayak gue mau dibilang lu tim siapa nih, tim MC Mong atau tim SM? Kalau menurut gue kayak gue tim artis yang memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan suara mereka sih menurut gue. Kalau CBX merasa mereka nggak diajak di EXO, ya udah nggak apa-apa karena ya mau gimana gitu. EXO kan masih di bawah, brandnya masih di bawah SM gitu kan, dan hubungan mereka memang sedang tidak baik pada saat ini gitu. Karena toh SNSD pun juga walaupun udah mencar-mencar, tapi pas 30 anniversary itu masih gitu kan, mereka masih berdelapan gitu kan, diajak di foto itu gitu. Gue ngeliat sih foto yang Chanyeol sama Suho cuma berdua doang, kayak anjing. At least kalau misalkan lo mau sedikit berusaha gitu, kayak ajak Lay lah gitu kan. Hubungan lo kan baik sama Lay gitu, maksud gue kayak bahkan Lay nonton. Ajak Kyungso gak bisa ya, karena dia Kyungso, harus ajaknya Dio. Ya, tergantung nih dia hari ini lagi Kyungso apa lagi Dio. Tapi kalau pas lagi pemotretan tuh dia lagi Kyungso soalnya, jadi dia gak bisa ikut. Gitu. Ya kita tuh selalu tim member ya, termasuk juga yang terjadi sama New Jeans ini. Sebenarnya New Jeans ini belum pernah kita bahas loh, sampai ya udah nggak tahu nih kayak gimana gitu. Udah panjang sebenarnya secara kurun waktu tuh sebenarnya nggak panjang sebenarnya. Dia tuh cuma dari kita November. belum pernah bahas loh. Dia cuma dari November aja, dari akhir kontraknya itu kan November doang sebenarnya. Tapi stance kita berdua rata kita on the same page ya. Kita tuh on the same page. Kita tim Najis. Tim NJZ. Gue udah curiga tuh tadinya bisa pakai nama NJZ kan, tadinya berharap mungkin bisa ganti nama nih, ternyata nggak bisa nih kan. Mereka kalah di pengadilan kan, ternyata dianggap buktinya tidak cukup lah untuk mereka untuk injunction itu. Jadi nama NJZ-nya nggak bisa. NJZ nggak bisa dipakai, makanya mereka akhirnya ubah nama lagi tuh Minji
MNHD ya MNHD and Friends gitu itu. Tapi pas ada namanya anjir ini pasti bakal diplesetin sama antis jadi najis lah. Tapi gue udah kebaca banget nih. Padahal itu kan dia udah ngedaftarin hak cipta juga si NJZ itu. Ya, dia udah mereka kan ngedaftarin jualan merch kan. Copyright logo sama nama itu, tapi di Busan didaftarinnya nggak di Seoul kalau nggak salah itu. Gue kalau kita sih on the same page dalam artinya kita with the members ya gitu. Terlepas kayaknya memang mungkin lama kan tadinya narasinya memang kuat di para member New Jeans kan, tapi kesini kelihatan lah ternyata kayak mereka ini ibaratnya mencari masalah lah. Lu udah selalu nggak tahu diri, kayak narasi di lu nggak tahu diri lo nih, hype yang invest lu yang segala macam, ador yang bantuin lu, kayak lu malah maunya ama si begundal katanya pedofil lu. Dari mananya pedofil sih? Padahal ada juga tahu ini bukan ada juga tahu statement yang keluar dari Hype kalau nggak salah di salah satu pemberitaan yang bilang kayak harusnya New Jeans itu mendapat keuntungan dari kita karena mereka tuh sempat muncul di MV BTS gitu, sempat di endorse BTS gitu di awal, terus kayak menurut gue enggak. Kayak sampai ke situ ya, perhitungan itu sampai ke situ gitu ya, kayak oh my god that sucks man. Kayak what the fuck. Terlepas gue mungkin gue berusaha melihat dari kacamata member, mungkin sebagai pekerja juga gitu loh. Dia kan memang lo harus admit lah, New Jeans ini terbentuk dengan visi misinya Min Hee Jin gitu. Gue yakin membernya secara personality memang ini kayak gue percaya dengan visi misi orang ini, gue akan ikut lo. Ini kayak lo kerja, jangankan di perusahaan entertainment, lo kerja aja misalnya dengan dapat bos yang udah enak banget, bos lo pindah, lo mungkin aduh ganti bos, terus kayak kok nggak enak ya gitu. Lo pasti akan nanya, misalnya nih ya, ini kalau korporat ya, ada lowongan gak sih, lo akan nanya ke bos lo yang dulu kayak gue mau pindah lagi ke sana, apakah itu hal yang salah. Tapi ini masalahnya ini industri entertainment, mungkin nggak sehitam putih itu. Tapi gue sangat memahami kalau mereka kan yang bilangnya ini brainwash lah, ini di gaslight Min Hee Jin lah biar ikut dia, sama di brainwash pakai shaman. Kalau menurut gue memang dia tuh mereka tuh berlima tuh memang ya ini akhirnya masalahnya kan akhirnya mereka tetap kalah nih di pengadilan ya, karena dianggap buktinya nggak kuat. Gue mungkin kalau misalnya TBH gue udah capek deh, ya udahlah kita as a New Jeans lagi, ini kompak coy, berlima tetap maunya sama Min Hee Jin. Ya udah lebih baik kita hiatus. Ini kan akhirnya mereka tetap lebih baik kita tetap hiatus. Kita nggak mau ama dengan manajemen ador yang sekarang. Betul. Karena dan hiatus itu pun kan juga diumumkannya one sided kan. Cuman dari keputusan member aja. Iya, kayak wah lu New Jeans ini baru 2-3 tahun berjalan. Maksudnya lu seberani apakah kok lu berani banget mengambil keputusan ini gitu. Karena lo menurut gue memang di satu sisi sayang banget karir lo gitu. Tapi ini New Jeans dia tuh beda ibaratnya ngasih efek yang berbeda. Seandainya misalnya mereka baru bisa comeback, mungkin ngulur waktu sambil nunggu kontrak 5 tahunnya habis, terus mereka pindah mulai lagi, mereka tetap akan bisa besar kalau menurut gue. Jangan pernah meremehkan casual listener New Jeans, kayak orang-orang yang biasa dengerin New Jeans nggak akan peduli dengan kasus-kasus ini, kayak nggak tahu, gue cuma mau dengerin lagu enak, udah selesai gitu. Kayak menurut gue, makanya yang bilang gue selalu akan pro ke membernya, karena gue rasa kayak lu se-greedy-greedy-nya member itu kayak apa sih greedy-nya gitu loh, kecuali dia melakukan tindakan kriminal gitu. Kalau sekedar dia pengen mempertahankan visi misinya, mengamankan pendapatannya, revenue-nya gitu, yang terbaik buat at least dirinya sendiri gitu ya. Mau cari yang terbaik itu keputusan di membernya gitu, bukan masalah dia lupa kacang lupa kulit ya, biarin aja hype. Karena kalau menurut gue hype ini memang kecolongan Min Hee Jin ini merasa memang nih kayaknya kalau lama di sini dengan korporasi besar, mungkin disetirnya mungkin kayak ya nggak enak lah disetir korporasi besar. Makanya Min Hee Jin tuh mau poaching sebenarnya. Kalau menurut gue hype itu dikadalin Min Hee Jin gitu. Dan setelah ternyata terbukti juga kayak fakta-fakta kalau hype aja bikin analisisnya tuh udah kayak ngejulit kan. Betul. Kayak ternyata lihatlah bobrok misoginis. Dan juga kan akhirnya ke belakang sebelum New Jeans debut pun kan ada politiknya juga gitu, kayak mereka pengen, maksudnya sebenarnya si Hype sendiri sangat mengakui bagaimana kreatif directionnya Min Hee Jin ini emang bagus banget gitu ya, sampai-sampai ketika di awal ketika Min Hee Jin spill itu kan
sempat ada statement dari pihak Min Hee Jin kalau Hype itu mau Les Seraphim yang di branding sebagai grup Min Hee Jin, tapi Min Hee Jinnya nggak mau gitu kan, karena ternyata gue aja baru tahu kalau ternyata debut Les Seraphim sama New Jeans itu tuh gontok-gontokan pada saat itu kayak di internalnya tuh, padahal sebenarnya kayak berbarengan tapi Hype itu pengen grup gue dulu dong, tapi bisa nggak grup gue dibilang grup lo gitu. Tapi kan Min Hee Jinnya kan nggak mau kan, maksud gue kayak karena dia nggak ada campur tangan di situ. Iya, dari situ aja menurut gue kayak apaan sih lu Hype gitu, kayak aneh banget. Kalau emang dia nggak memproduksi, kenapa dia harus dimasukin ke dalam kredit gitu, maksud gue gitu. Kayak itu sih yang gue ngelihat bagaimana perjalanan dari permasalahan ini, terus statement-statement yang dibikin dari pihak agensi Hype, Adore sama New Jeans, yang gue merasa kayaknya ada cukup banyak alasan untuk nggak berpihak ke agensi sih menurut gue di permasalahan ini gitu. Karena menambahkan tadi sama yang lo bilang, gue setuju banget sama yang tadi lo bilang, cuman kayak melihat ada grup yang masih di bawah 5 tahun tapi mereka punya keberanian sebesar itu buat ngelawan Hype gitu, maksud gue kayak ini pasti emang ada yang salah sama manajemennya gitu. Ini pasti emang ada sesuatu, karena kalau nggak kayak gitu nggak mungkin seberani itu gini, gitu. Kalau gue melihat konflik dengan agensi pasti ada 1-2 member yang ujung-ujungnya gue nggak tahu ya. Kalau misalnya lihat yang DBSK ujung-ujungnya yang keluar 3 doang. Kayak 50-50 kan juga kayak gini kasusnya kayak New Jeans. Akhirnya satu nyerah kan, si Kina mau balik lagi ke Atrak. Kayak kurang lebih kayak gitu, kayak ini berlima. Wow, kayak lu sayang nggak sih waktu lu di umur lo yang masih muda ini, tapi lu harus hiatus gitu. Kayak mungkin akhirnya sempat ada narasi katanya orang tua siapa ya, si member yang mana akhirnya kayaknya nggak setuju nih, lama-lama nyerah juga, tapi ternyata itu nggak terbuktikan, mereka tetap mau berlima. Bahkan sebenarnya si New Jeans itu bilang kita nggak akan berani kayak gini kalau ada satu member yang nggak mau, kita nggak akan ngajuin lawsuit, tapi ternyata kita kompak nih berlima. Terus tapi dibilang lah itu brainwash dari si pedo gitu, kayak si pedo tuh Kim Soyeon itu baru pedo. Gue bilang orang-orang gampang banget sih ngomong pedo kayak dan udah terbukti lagi ya Kim Soyeon. Iya udah terbukti itu baru pedo menurut gue. Ya gue kalau yang masalah New Jeans ini, gue tuh kemarin sempat senang banget pas mereka rebranding dan segala macam itu yang lagu NJZ itu. Mereka tuh sempat rilis lagu di acara musik apa judulnya, yang ComplexCon. ComplexCon di Hong Kong. Mereka tuh akhirnya nggak bawa lagu New Jeans, jadi mereka cuma cover sama bawain satu lagu Pitstop. Tuh lagunya tuh bagus, kayak ya orang-orang cuma bisa dengar versi fancam aja yang udah gedebak-gedebuk yang nggak aduh sayang banget lagi kayak. Bener. Kayak gue ngerasa plan mereka dari rebranding dari New Jeans ke NJZ itu sebenarnya udah direncanakan dengan cukup baik kan, karena setelah mereka rilis sebelum mereka ke Hong Kong itu kan mereka sampai wawancara sama CNN juga kan, bikin video dan memperkenalkan kalau we are NJZ gitu. Kayak mereka pokoknya se-excited itu untuk bisa memulai awal yang baru gitu. Di satu sisi memang pada saat itu gue nonton video interview itu gue kayak ngerasa wah berani juga ya beneran. Pokoknya kalimat pertama gue pasti gitu, wah gila berani banget ya mereka bikin dalam tanda kutip press conference gitu, diwawancara sama media, nyebut nama mereka sebagai bukan New Jeans lagi tapi NJZ, padahal kasusnya itu masih berjalan gitu. Padahal di saat yang sama si Adore ini tuh lagi filing injunction nih ke pengadilan gitu. Adore kan mohon membernya lagi kayak, ayo udah kerja aja sama kita lah gitu. Tapi mereka tuh nggak mau. Dan terakhir tuh kalau nggak salah si Min Hee Jin juga kayaknya udah nggak punya keinginan untuk balik lagi ke Adore, karena dia juga bilang kayak ya udah Hype beli aja saham gue. Dia udah bilang itu kan, udah beli aja saham gue yang ada sisanya ini, lo beli aja, karena emang udah kayak dia pun udah kayaknya kalaupun kita balik nggak ada gunanya lagi gitu loh. Maksudnya kayak ngapain juga balik ke sebuah perusahaan yang udah, gue akhirnya paham kalimat member New Jeans yang kayak kita tuh udah nggak ada trust lagi tuh, udah gue paham akhirnya kenapa gitu ya. Bener juga sih, ngapain juga harus misalkan nih sekarang mereka bilang kayak oke, kita ikutin deh semua kemauan lalala, tapi itu bukan berarti kita bisa ngebalikin trust itu loh. Maksudnya kita bisa membentuk trust itu lagi. Jadi menurut gue kayak bener juga tadi yang lo bilang kayak ya udah 5 tahun abisin kontrak ini selesai, kasus ini akan berjalan terus entah gimana akhirnya, terus mereka beneran kayak udah nggak ada hubungan lagi sama Hype,
muncul sebagai grup baru pun juga masih akan tetap akan heboh sih, dan hype-nya akan berasa banget. Mereka tuh debut tahun berapa sih? 2020 ya? Barengan sama IVE tuh gue ingat banget tuh era-eranya girl group semua tuh malah Seraphim. 2021, 2022 ya. Berarti kontraknya bakal 2027, 2028 gitu kan selesainya ya. Bentar lagi coy. Iya bentar lagi. Terus nanti berarti umur. Dan juga mostly membernya masih muda. Iya, kayak umur tadi debut lagi gak apa-apa. Bener, gue tadi mau masuk ke sini sebenarnya umur member kayak masih di bawah 25. Iya bisa lah, bagus, malah bisa konsepnya malah bisa lebih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu. Mungkin gue mungkin karena nggak terlalu biasin, jadi nggak berasa kayak aduh sedih nggak ada New Jeans. Jadi mungkin karena gue casual listener tapi jadi ya mungkin nggak akan berasa lah, Toto mereka akan kembali lagi gitu. Jadi bener. Ya sabar aja. Kalau di kita mungkin nggak terlalu yang ngerasa kayak kehilangan karena kita gitu, juga dengerin yang lain, jadi nggak berasa. Kita emang bukan Bunny gitu sih. Ya, tapi ya nggak berasa pada akhirnya nanti kita akan mendengarkan mereka lagi. Tapi menurut gue di permasalahan New Jeans ini emang hype ini rakus sih. Karena kalau misalkan mereka emang nggak mau permasalahan ini dari awal muncul seperti ini, harusnya lu nggak usah ngedebutin Elite dengan konsep kayak gitu. Maksud gue kayak kan triggernya kan itu kan di awal. Kalau mau diulur ke belakang lagi, kalau misalkan jadi overlapping ya. Iya, kalau misalkan lo kreatif dikit nih. Kalau misalkan lo tidak stuck di musiknya lagi tren itu adalah musik yang kayak New Jeans gini nih gitu, dan kita bikin aja yuk grup Elite konsepnya kayak gini aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak melakukan itu, menurut gue Min Hee-jin tuh bakal kayak refrain from all of this kesurupan thing yang orang bilang gitu. Maksudnya kayak tapi kan itu dibantah sebenarnya apanya yang plagiat sih gitu. Misalkan plagiat anjing itu udah kelihatan banget, sebel banget gue. Sebenarnya di awal-awal memang gue memunculkan kesan itu kayak karena dengan 5 member terus yang panjang semua rambutnya, dan waktu itu kan mereka langsung ke fashion show mana, gue bilang New Jeans nih, bukan ternyata nih member karena gue sekilas doang ya, tapi memang kesini-sini ya Elite terbentuk juga lah konsepnya, jadi kayak yang kan nggak mungkin mereka akan terus menggunakan konsep lagi. Iya kesini-sini sih gue jadi kayak ya Elite as a Elite gitu loh. Tapi mungkin awal-awal kesan ini New Jeans gue dapet banget di situ, yang gue salah nangkep. Lagi di acara lah ini bukan New Jeans. Iya. Makanya kan itu yang kayak public image-nya itu yang pada akhirnya kan awal-awal ya di awal. Yang kencang banget, dan itu yang dibutuhkan sama sebuah grup kan. Di awal emang harus nendang banget, tapi untuk nendang banget nggak harus loh plagiat sebenarnya gitu. Maksudnya kan Heart to Heart juga nendang kok, tapi mereka punya Carmen gitu. Kiki juga nendang, tapi mereka punya musik yang emang beda gitu maksudnya. Jadi gue merasa hype nggak kreatif aja di situ. Sebenarnya yang tetap menjadi korban di sini tuh artis-artisnya dari Elite, Seraphim, dan juga konflik muncul. This is hype gang, New Jeans gak diajak kan. Siapa coba yang dirugikan dari situ kan? Hype kan? Misalkan Elite sama Les Seraphim nggak works, ya hype masih bisa dapat duit dari TXT, masih bisa dapat duit dari Seventeen gitu. Itu sih maksudnya sayang banget. Sementara yang lain-lain ini kan kayak kalau mereka tidak dipekerjakan karena image mereka buruk kan kayak siapa yang mau rugi? Mereka juga dong gitu kan. Kalau hype kan ya kita masih punya lini bisnis yang lain, kayak bodo amat sama lo gitu. Kayak gimana tuh jadinya? Jadi kita doakan yang terbaik ya New Jeans, kita tunggu aja lah ini comeback. Terus juga orang-orang nanyain ini kemana sih si Begundal Mihinjin ini kok gak muncul. Giliran muncul dibilang emang dia member ke-6 apa? Terus giliran gak muncul juga salah. Jadi lo maunya apa sih? Kayak giliran muncul emang lu siapa nih Mihinjin? Tau dah suka salah. Kita masih ada waktu kayak ngomongin 50-50 cepet aja kali ya. Karena 50-50 ini sebenarnya mirip-mirip lah sama New Jeans. Intinya juga memang poaching. Ini di poaching juga nih 50-50 poaching nih. juga. Tapi bukan MC Mong kan. Sama The Givers sama Ansuil itu gara-gara Cupid. Dan pokoknya mungkin kita yang kerisan aja, akhirnya ya udah end up dengan Kina balik lagi ke Atrak, dan akhirnya 50-50 debut lagi dengan member baru. Dan itu membernya cakep-cakep banget serius. Karena memang itu yang dipilih semuanya kayaknya emang yang English speaker semua gitu loh. Iya, memang mungkin pasar sekalian aja ke US gitu. Memang kelihatan kayak bule-bule gitu ya, cantik-cantik banget. Terus juga akhirnya member yang bertiganya itu bikin grup baru namanya Ablum. Ablum Minanas. Bacanya Ablum ya. Nah, mungkin yang di sini sebenarnya kan fans itu tadinya memang ya udah deh kita respect dengan keputusan Kina, kita respect juga dengan Ablum, karena memang ini pertempuran antara dua orang tua nih, dengan dua orang toksik lah ibaratnya, antara The Givers dan Atrak ini. Tapi di satu sisi
Iya, di satu sisi ternyata akhirnya album itu malah kerja lagi sama Angsuil. Sian. Angsuil ini kan Sian aja biar pendek. Sian. Lah Sian ini kan yang bikin lo lawsuit gitu. Iya, gara-gara lawsuit. Nah, ibaratnya ini kayak balik lagi ke Indonesian percaya sama Minhyjin. Si album ini percaya dengan visi misinya si Sian ya. Sesimpel itu aja sih. Tinggal ya lu mau bayar penalti yaudah sok atuh silakan gitu. Kina dengan yaudah bayarin aja balik lagi. Tapi Kina udah gajian juga kan udah sekarang. gajian enggak ya. Setelah harus ada lawsuit dulu baru dikasih gajian harus ada lawsuit dulu baru dikasih gajian gitu dan cukup lama juga ya dari dia bisa bayar utang trainingnya dan segala macam. Iya, apa kan mungkin yang recent ini jadi kan si siapa 50-50 comeback ya, lagunya Puki judulnya. Puki gitu. Tapi itu ntar sebenarnya gue merasa album ini percaya dengan Sian ini gue ngerti banget sih, karena memang di 2 album pertama yang 50-50 yang pas masih berempat ya, itu ini mereka bagus banget. Directionnya bagus banget. Bagus banget. Ini mereka ngebentuk. Karena kita aja yang sebagai casual listener aja langsung kayak ini bagus banget. Ini bagus banget gitu. Iya. Dan si Sian itu tahu opportunity akhirnya dipegang sama Warner Music Korea dan sebagai label kan. Dan mereka bisa masuk di list soundtrack Barbie. Itu menurut gue tuh keren banget. Itu berkat Warner Music kan sama-sama Warner Music. Dan mereka ada track yang sama Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Lu gak tahu sekarang Sabrina Carpenter udah jadi. Dan itu sayang banget ya sebenarnya karena gak dipromoin. Udah keburu lawsuit. Iya enggak belum lawsuit malah. Jadi si Cupid versi Sabrina Carpenter itu keluar ketika 50-50 ini masih hiatus gara-gara lawsuit. Lawsuitnya belum keluar, tapi kayak orang masih mempertanyakan, loh kok 50-50 nggak muncul-muncul, ini ada apa gitu. Padahal karena gue inget banget pas kolaborasi Cupid Sabrina itu gue bikin artikelnya kan, terus kayak anjir keren banget nih 50-50 gitu. Maksudnya kayak itu nggak akan terjadi kalau Sian ini nggak kerjasama sama Warner Music Korea tahu sebenarnya. Banget opportunity-nya ngerti dan itu sekarang lihat Sabrina udah segede apa, bahkan gue aja yang suka Sabrina dari zaman dia masih belum cuma jadi opening act ya. Iya jadi opening act Taylor Swift, kayak ya Allah untung gue nonton Sabrina. Dan sekarang kan nggak mungkin gue bisa nonton dia di WTF lagi dong, karena waktu itu kan di WTF gue nonton dia tuh pas sekarang mah dia harus konser sendiri nggak sih, stadium tour, orang udah world tour stadium tour juga kan dia sekarang itu gitu. Maksudnya sayang banget 50-50 kalau yang pas berempat. Tapi ya udahlah, namanya juga kita juga nggak tahu dengan dinamika deal-dealannya kayak gimana. Ternyata ya, mungkin di satu sisi kayak mungkin si Sian ini merasa aduh gue disetir Atrak nih, aduh gimana ya biar ini buat gue deh gitu. Iya dan benar. Mungkin kan tadinya mereka juga maunya berempat kan. Gue wajar banget kenapa Kina akhirnya nyerah, karena capek coy. Lu bakal kan akhirnya si album itu harus bayar penalti fee harus berapa miliar gitu. Ya gue kalau misalnya jadi orang tua member kayak yaudah kita nyerah aja yuk, yaudah yuk ikutin aja. Lo bayangin sih kan suka ada yaudah kita damai aja deh gitu. Tapi mungkin album ini bersikeras lah tetap mau sama si Atrak gitu. Si Sian. Tapi mungkin di satu sisi Sian ternyata nggak ngebuang album ya. Lo masih mau memanage dia ya. Mungkin paling nggak kayak misalkan dari sisi Sian sendiri sebagai orang yang kreatif, sebagai kreatif directornya, kayak dia tahu 3 member ini tuh sebenarnya potensial gitu, dan gue masih bisa nih megang mereka lagi menurut gue, dan dengan koneksi dia ke Warner Music, dan maksud gue kayak man it's Warner Music, what the hell are you talking about gitu. It's a Warner company, nggak mungkin akan secepat itu dia akan jatuh. Walaupun memang di Korea ya dia nggak ada apa-apanya dibandingin sama Hype, dibandingin sama SM gitu misalnya, tapi dia Warner company. Kalau misalkan jadi lu ada link ke US-nya itu. Iya kalau misalkan belum juga ada di label itu tapi mereka nggak boleh beraktivitas di Korea, kayak who the fuck care gitu. We can go to another country dan make them big di sana gitu. Maksudnya kayak Warner kan di seluruh dunia kan ada gitu. Even kalau misalkan lo mau ke Indonesia pun kayak hayu dah kita ayo nggak apa-apa gitu. Maksud gue bikin panah asmara bikin, gitu kan bikin nggak sih ya. Gitu-gitu. Tapi mungkin yang terakhir ini iya kan akhirnya, tadi lanjut ya mereka comeback terus terus memang pas comeback ini tiba-tiba ada pengumuman hiatus dari Kina kan. Tapi awalnya nggak tahu nih karena apa. Tadinya dikira dia bilang cuman personal reasons aja. Ya health reason. Oke. Ternyata muncullah berita kalau si Atrak itu kalah copyright Cupid itu akhirnya jadi punyanya si The Givers. Karena menurut gue
wajar. Padahal kan itu yang pertama kali dipermasalahkan sama Atrak kan, copyright ini kan yang pertama kali yang bikin dia kekeh untuk mempertahankan 50-50 adalah si copyright ini kan. Karena kayak how much royalty they will get from that viral song kan sebenarnya. Ini tuh gue gak ngerti Pak, gue gak ngerti ya. Kayak ini orang-orang gak bosen apa dengerin Cupid, kayak ini masih kayak 50-50 kan udah comeback 2 kali. Itu tetap gak bisa ngalahin streamingnya si Cupid. Kayak jauh banget angkanya tuh bener setimpang itu. Kayak ibarat kata kayak itu udah jadi tulang punggung si grup tulang punggung ini ya. Mungkin one hit wonder tapi gak apa-apa, yang penting gue dapet duit dari situ gitu. Maksudnya itu mungkin karena streaming yang kenceng harus mau dipegang banget royalti lagu ini nih. Itu sih gitu. sebenarnya alasan awalnya menurut gue kenapa bukan berarti kayak gue bilang kayak mereka nggak peduli sama grupnya, tapi prioritasnya adalah kita harus dapetin dulu si copyright ini, hak copyright dari si lagu ini. Nanti deh yang lain-lain. Karena memang sebenarnya gitu. TBH, gue bukannya bilang ini nggak berhak di 50-50 yang berlima ya, tapi sorry to say memang lagu-lagu Cupid ini yang bikin viral kan vokalnya si Yo sama Aran. Lu nggak bisa menampik itulah, karena kan partnya si Kina kan di skip karena dia di rap bahasa Korea dihilangin kan, jadi makan lagunya lebih singkat. Tapi justru itu lagu viralnya kan. Jadilah ya udah. Dan di satu sisi Ablum juga mau debut. Yes. Nah, muncullah berita ternyata si Kina kemarin sempat ada interogasi polisi bareng sama Ansuil di konfront bersama gitu. Terus muncul PTSD lah dia bilang dia PTSD. Dan itu berbarengan dengan debutnya Ablum. Wah, muncullah nih biasalah perdebatan antara fans Ablum dan 50-50. Lu anggap ini media apa? Lu gak lihat tuh gimana dia PTSD ketemu Ansuil gitu. Tapi kayak ini dia sakitnya udah 2 minggu yang lalu. Tapi memang momennya pas sekali ya. Jadinya memang atensinya jadi ke situ sih daripada debutnya Ablum. Jadi ya gue nggak tahu apakah ke belakangan bukan belakangan. Tadi gue sempat pas kita lagi research soal 50-50, gue sempat lihat kayak Atrak sama JTBC kan bikin acara audisi gitu kan, bikin acara audisi gitu. Berarti mereka udah ada partnership kan. Itu XX hype X yang mau debut sama Ailit, makanya cakep-cakep. JTBC ini kan perusahaan media besar kan, dan mereka afiliasinya itu sama Yonhap. Jadi kayak perusahaan beritanya Korea gitulah. Jadi kayak ketika muncul kabar kayak gini kayak oke. Mungkin kita akan dibilang media play, pasti iya gak sih? Iya tapi dong, gak mungkin enggak gak sih? tapi kita gak menampik kalau memang ini ada benar memang si Kina ini sangat disayangkan mesti menderita seperti ini. Kita gak menampik kayak bukan berarti Kina apa, tapi di satu sisi gue malah merasa jadi Kina jadi kambing hitam gitu loh. Iya, kayak maksudnya kayak kalau misalkan lo mau media play, kenapa harus nge-reveal PTSD orang nge-reveal gitu. Kenapa jadi ngorbanin mental? Iya gitu kayak. Ya gue ngerti lo ada konflik dengan si Ablum ini ya, tapi jangan pakai Kina aja please. Tapi benar. Aduh, itu yang gue nggak suka dari agensi sih sebenarnya. Pasti kayak gitu deh, kayak aduh kita doakan yang terbaik. Kayak semoga gue memang cenderung karena gue biasin Aran, jadi mungkin lebih ke Ablum. Tapi gue bukan berarti gue benci 50-50 yang sekarang. Kayak gue masih tetap bisa enjoy lagu-lagunya kok. Kayak ya udah, gue memang suka dengerin aja musik gitu. Tapi kalau lu lihat di Twitter ya kayak itu, waduh gila, gontok-gontokannya tuh balance gitu, bener seimbang gitu loh. Kayak aduh gue nggak, ya udahlah biarin aja mereka ribut. Gue sih not part of keributan itu ya. Gue sih enjoy mereka berdua gitu loh dengan right. Ya udahlah. Ablum, dan gue rasa Ablum nggak akan bisa fully promo di Korea sih. Jadi memang ke US, fokusnya mungkin di US aja. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. US lebih banyak kok orangnya. Iya, lagian juga Korea tuh cuman riak kecil di market musik coy. Yang gede tuh di Jepang sama Amerika. Ya udah cari validasi Amerika. Gue setuju. Kalau yang kali ini boleh ya, Western validation boleh dicari ya. Boleh banget. Cari Western validation. Udah berapa jam? Udah 14 jam kita ngomong hari ini. Gue ya udah satu topik ini. Apa? Kita mau ngasih doa yang terbaik buat semuanya. 50-50, buat Kina, buat Ablum, buat MC Mong, buat CBX, buat New Jeans. Buat New Jeans buat Lesa Rafim, buat Aileen, semua korban-korban dari keegoisan eksekutif. Gue lagi berharap kayak aduh gue pengen nonton konser EXO kayak full member gitu, tapi setelah permasalahan CBX ini kayak ya udah deh, nggak apa-apa kalau misalnya cuma bisa lihat CBX doang, nggak apa-apa. Tapi kayak
I don't know. Jadi EXO will never be the same kalau misalkan mereka cuma berlima gitu. Kayak ya terserah apa yang lo mau bilang di Twitter, kayak EXO berlima aja gak apa-apa. Kayak apa jadinya EXO gak ada Baekhyun? Dalam hatiku gitu kan. Apa jadinya EXO gak ada Baekhyun? Vokalnya mau siapa? Cuman Kyungsu doang. Yang dari lagu 3 menit Kyungsu nyanyi cuma 2 menit nih. Sisanya cuma Chanyeol nge-rap doang sama Sehun gitu kan. Yang lainnya Suho lah sama Kai. Oh inilah intro yang kayak yeah man yeah gitu. I like Suho. I love Suho so much. Kayak you can see in my room like Suho is everywhere. Tapi as a vocalist dia tuh suaranya nggak complementary sama Kyungsu gitu. Iya masalahnya si Baek tuh ada Chen ada Baekhyunnya itu sih. Iya Kyungsu itu kalau udah ketemu sama Baekhyun sama Chen. Iya enak ya. Itu udah the best combination. Itulah kenapa Min Hee-jin jadi hebat banget makanya. Ini kan juga jejak-jejak Min Hee-jin juga di EXO gitu. Oh iya ya EXO ya. Makanya Xiumin akrab banget sama Min Hee-jin. Oh iya. Oh kan Min Hee-jin tuh gak seburuk itu guys. Gue gak ngerti sih ya. Kita gak kenal aja sama dia. Gak kenal aja sih. Kayak gue gak ngerti narasi fans bule kayak aduh Min Hee-jin tuh udahlah. Oke, thank you udah dengerin episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong.